Assalamualaikum, balik lagi dengan saya di channel Pinal Fatih. Untuk ide usaha hari ini, saya bikin menu makanan yang rasanya seger banget. Ini namanya gerem asem. Kalau di Serang, Banten, ini tuh makanan khasnya. Jadi kalau ada acara kumpul-kumpul keluarga, ini tuh menu yang wajib banget ada. Rasanya yang pedes, seger, asam itu cocok banget dimakan pas musim-musim hujan kayak gini. Ini cara buatnya gampang banget. Nanti teman-teman ikutin aja step by stepnya. Kalau teman-teman ngikutin semua dari awal, nggak di skip, pasti rasanya sama seperti yang saya masak sekarang. Oke, kita langsung aja ya mulai proses pembuatannya. Pertama, kita bakar dulu ayamnya. Ini tuh tujuannya biar si lemak-lemaknya itu keluar atau si minyaknya itu keluar, jadi nanti ada rasa gurih-gurih wanginya gitu. Nah, ini tuh saya pakainya ayam potong biasa, tapi kalau teman-teman ada, sebaiknya teman-teman pakainya ayam kampung atau bebek. Itu nanti rasanya jauh lebih enak, tapi kali ini saya pakainya ayam potong aja karena adanya ayam potong. Terus nanti pas pembakaran kalau bisa teman-teman bakarnya itu jangan pakai kompor, tapi pakainya kayu bakar aja. Cuman karena saya nggak ada, susah banget kalau mau ngebakar pakai kayu bakar, nggak ada tempatnya. Jadi ya udahlah, adanya kompor, jadi saya bakar pakai kompor aja. Ini nggak mesti sampai matang, cuman kelihatan rada sedikit gosong-gosong gitu si kulitnya. Berarti itu nanti juga kan minyaknya keluar. Nah, itu udah nggak sampai matang. Teman-teman juga pasti tahu lah kalau ayam dibakar itu kan pasti ngeluarin minyak dari kulitnya. Nah, itu udah cukup sampai segitu aja. Jadi tujuannya bukan buat ngematengin si ayamnya, cuman buat ngeluarin minyaknya aja biar nanti rasanya itu punya khas gitu. Nah, ini udah cukup. Ini mau saya angkat aja. Nah, ini bumbu-bumbunya udah saya siapin. Ini ada daun salam. Nanti teman-teman kalau pakai daun salam itu usahain daun salamnya yang masih seger kayak gini, jangan yang udah kering karena rasanya juga beda, maksudnya wanginya beda. Terus ini ada serai, lengkuas, jahe, tomat, asam. Ini saya pakai asam mentah, terus daun jeruk, bawang putih, bawang merah, sama cabai rawit. Ada cabai rawit merah sama hijau. Nah, untuk bumbunya nggak saya halusin semua. Yang mau dihalusin cukup bawang putih, bawang merah, sama rawit aja. Untuk ukuran bumbu yang mau dihalusin, teman-teman bisa lihat aja. Ini saya pakainya bawang putihnya berapa, bawang merahnya juga berapa. Kalau untuk rawit itu sih selera ya, teman-teman suka pedes banget apa sedang. Ini untuk ukuran ayam setengah kilo, jadi kalau teman-teman mau bikin lebih, tinggal teman-teman tambahin aja bumbunya. Tapi kalau ukurannya setengah kilo, ikutin aja semuanya. Oh ya, nanti ini mau saya pakein juga sedikit jahe yang mau saya blender. Nah, sedikit aja. Nah, sekarang tinggal kita tumis aja. Untuk numisnya sengaja saya nggak pakai penggorengan, tapi saya pakai panci begini, biar nanti lebih enak gitu ya masaknya. Nah, seperti biasa kalau saya mau numis bumbu yang di blender itu nggak langsung pakai minyak, tapi saya keringin dulu airnya, maksudnya biar airnya lebih berkurang gitu ya, baru saya masukin minyaknya. Untuk rempah-rempahnya mau langsung aja saya masukin semuanya, tapi sebelumnya udah saya geprek dulu. Ini ada serai, jahe, lengkuas, sama daun salam. Terus saya pakaiin juga sedikit daun jeruk, tapi sedikit aja, kalau kebanyakan malah nggak enak. Nah, tunggu aja sampai airnya tuh mengering. Nah, ini udah kelihatan airnya mulai mengering ya, udah mulai berkurang, baru saya masukin minyaknya. Kalau minyaknya udah dimasukin, baru saya kasih lada. Untuk ukuran ladanya, saya pakainya sekitar setengah sendok makan atau 1 sendok teh. Tapi kalau teman-teman suka pedas, boleh sekitar 1 sendok makan. Ini ditumis sampai wangi, nanti warnanya juga mulai berubah. Nah, ini baru saya masukin cabenya. Jadi ada cabai yang di blender, ada juga cabai yang nggak saya blender. Nanti saya masukin kayak gini. Sama asamnya juga saya masukin. Terus ayamnya, ini saya masukin semua. Baru saya kasih airnya. Untuk ukuran airnya 1 panci ini masukin aja semua atau bisa 2 kali. Kalau saya pakainya 2 kali. Jadi ini biarin dulu sampai mendidih. Itu kan nanti airnya berkurang.
menyusut, nah baru saya masukin lagi air yang kedua sampai mendidih lagi. Terus saya pakaiin juga 1 bungkus masako. Terus saya kasih 1 sendok teh gula. Terus saya masukin juga garam kurang lebih setengah sendok teh. Nah, kalau udah begini tinggal kita tunggu aja sampai mendidih, sampai airnya menyusut. Nanti kalau udah menyusut, sisa air yang dipanci itu kita masukin lagi sampai semuanya. Terus tunggu lagi sampai mendidih. Nah, ini udah mendidih. Sebelum diangkat saya mau masukin daun bawang sama daun seledrinya. Terus saya mau masukin juga tomatnya. Nah, sekarang saya mau cicipin dulu rasanya. Nah, ini rasanya udah pas, garam gula semuanya udah pas, jadi saya nggak tambahin lagi. Ini tinggal saya sajikan aja. Nah, ini paling enak dimakan pakai nasi anget kayak gini. Terus kalau ada bawang goreng bisa kita taburin bawang goreng biar lebih gurih lagi. Nah, ini enak banget dimakan pas anget-anget. Kalau kita beli di tempat makan 1 porsi plus nasi kayak gini itu harganya 25.000, itu cuman 1 iris ayam aja. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jualan ini bisa banget nih dijadiin referensi ide usaha teman-teman. Oke, sekian video dari saya. Sekali lagi, kalau teman-teman suka, teman-teman boleh klik tombol like-nya, subscribe-nya, dan teman-teman juga boleh share ke sosial media yang teman-teman punya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.